Assalamualaikum sahabat Laras bercerita. Pernahkah kita membayangkan bagaimana takdir bisa mengubah hidup seseorang dalam sekejap? Dari sebuah desa sederhana, menuju kehidupan penuh kejutan di negeri asing. Inilah kisah tentang Indah, seorang gadis asal Bengkulu, yang kisahnya membuat jutaan orang terdiam. Untuk yang beragama Islam, mari tinggalkan sholawat di komentar, agar menjadi saksi di akhirat kelak. Jangan lupa untuk dukung kami, like, subscribe, dan share. Kami doakan agar dimudahkan segala urusannya dunia dan akhirat serta dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, udara di desa kecil Bengkulu masih terasa sejuk. Embun menempel di dedaunan, suara ayam berkokok memecah kesunyian, dan di sudut rumah sederhana, seorang gadis bernama Indah duduk termenung. Rambutnya yang hitam panjang ia ikat sederhana. Wajahnya masih menyimpan lelah setelah semalaman menangis. Indah adalah anak sulung dari 3 bersaudara. Sejak ayahnya meninggal, ibunya berjuang keras membesarkan mereka. Namun beban hidup semakin berat. Hutang menumpuk, dan biaya sekolah adik-adiknya tak lagi mampu ditutupi. Itulah sebabnya, meski berat hati, Indah memutuskan untuk menjadi tenaga kerja wanita ke Arab. Sebelum keberangkatannya, ibunya memeluk Indah erat. Suara lirih itu masih terngiang di telinganya. "Indah, jaga dirimu baik-baik ya, nak. Jangan pernah tinggalkan sholat. Jangan pernah jauh dari doa. Ingat, kita hanya punya Allah tempat bersandar." Indah tak mampu menahan air mata. Ia balas memeluk ibunya dengan erat. "Iya, Bu. Indah berjanji akan menjaga diri. Doakan Indah bisa kuat dan bisa pulang membawa kebahagiaan untuk kita semua." Langkah Indah meninggalkan rumah terasa berat. Ia berjalan menuju mobil yang menjemputnya, sementara matanya terus menatap wajah ibunya yang dipenuhi kekhawatiran. Hatinya bergejolak antara takut dan bersemangat. Di satu sisi ia ingin menolong keluarganya, di sisi lain ia tak tahu seperti apa kehidupan di negeri orang. Perjalanan menuju bandara terasa begitu panjang. Indah hanya bisa memejamkan mata, berdoa dalam hati, "Ya Allah, lindungilah aku. Jangan biarkan aku jatuh dalam kesalahan. Berikan aku jalan terbaik untuk keluarga ini." Sesampainya di bandara, hiruk-pikuk orang yang lalu lalang membuatnya makin gugup. Pesawat besar yang akan membawanya ke tanah Arab tampak megah di hadapannya. Tangannya bergetar saat menggenggam tiket. Seakan ia benar-benar akan meninggalkan separuh hidupnya di tanah kelahiran. Di dalam pesawat, Indah duduk di dekat jendela. Ia menatap awan putih yang bergulung-gulung, sambil membayangkan wajah ibunya dan adik-adiknya. Di matanya, terlihat harapan, tapi juga ketakutan yang dalam. Apakah aku akan baik-baik saja di sana? Apakah mereka akan memperlakukan aku dengan baik? Pikirnya lirih. Suara pramugari mengumumkan bahwa pesawat segera mendarat di Bandara Internasional Arab. Jantung Indah berdegup kencang. Ia menggenggam erat tas kecil berisi dokumen, dan sekali lagi berbisik dalam hati, "Ya Allah, aku titipkan hidupku di negeri orang ini kepada MU." Begitu kakinya menjejak tanah asing itu, hawa panas gurun langsung menyergap. Gedung-gedung tinggi, mobil-mobil mewah, dan orang-orang berbusana khas Arab membuatnya merasa kecil. Namun di balik rasa asing itu, takdir besar menunggunya. Sebuah takdir yang kelak akan mengubah hidupnya secara mengejutkan. Hari-hari pertama di negeri asing itu terasa sangat berat bagi Indah. Ia harus menyesuaikan diri dengan bahasa, budaya, bahkan makanan yang sama sekali berbeda dengan tanah kelahirannya. Rumah besar tempat ia bekerja dipenuhi aturan ketat. Indah hanya bisa menunduk, menahan rasa rindu kampung halaman setiap kali malam tiba. Namun Allah selalu punya rencana di balik setiap kesulitan. Suatu sore, Indah dipanggil oleh kepala pelayan. "Indah, Tuan Sheikh Khalid ingin bertemu denganmu. Segera temui beliau di ruang utama." Hati Indah langsung berdebar kencang. Sheikh Khalid, nama itu sering ia dengar dari para pelayan. Seorang pria Arab yang dikenal sebagai bos besar tambang minyak, pemilik kekayaan melimpah, dan juga dihormati banyak orang. Tapi ia juga terkenal tegas, bahkan ditakuti. Dengan langkah pelan, Indah menyusuri lorong panjang menuju ruang utama. Di sana, pintu besar berlapis ukiran emas berdiri kokoh. 2 penjaga membukakan pintu, memperlihatkan ruangan luas dengan langit-langit tinggi, lampu kristal berkilau, dan karpet merah yang membentang. Di tengah ruangan,
duduk seorang pria dengan jubah putih bersih, wajah tegas, dan sorot mata tajam. Dialah Sheikh Khalid. Indah langsung menunduk, tubuhnya gemetar. Ia merasa kecil di hadapan sosok yang begitu berwibawa itu. "Kau Indah?" Suara bariton Sheikh Khalid terdengar jelas, penuh wibawa. Iya, Tuan. "Saya Indah," jawabnya pelan, hampir berbisik. Sheikh Khalid menatapnya cukup lama. Tatapan itu membuat Indah semakin gugup. Ia takut ada kesalahan yang telah ia lakukan. "Aku sudah mendengar tentangmu dari beberapa pelayan," kata Khalid. "Mereka bilang kau rajin, sabar, dan tidak banyak bicara. Betulkah itu?" Indah menelan ludah, lalu menjawab dengan suara bergetar. "Jika itu benar, semua karena ajaran ibu saya, Tuan. Saya hanya berusaha bekerja dengan baik." Untuk sesaat, wajah serius Sheikh Khalid tampak melunak. Ada senyum tipis yang muncul, meski cepat sekali hilang. "Baik. Mulai hari ini, aku ingin kau membantu lebih dekat denganku. Jangan takut. Aku hanya ingin memastikan bahwa orang-orang yang ada di sekelilingku adalah orang yang jujur." Ucapan itu membuat Indah semakin bingung. Mengapa seorang bos tambang sekelas Khalid, yang bisa memilih siapapun, justru memperhatikan dirinya, seorang gadis sederhana dari Bengkulu? Setelah pertemuan singkat itu, Indah kembali ke kamarnya dengan hati yang penuh tanda tanya. Ia duduk termenung, menatap keluar jendela, menyaksikan matahari gurun yang perlahan tenggelam di balik bukit pasir. Kenapa beliau ingin aku dekat dengannya? Apa yang sebenarnya beliau lihat dariku? Aku hanya seorang TKW biasa, bukan siapa-siapa, bisiknya dalam hati. Malam itu, Indah sulit tidur. Wajah tegas Sheikh Khalid terus muncul dalam bayangannya. Pertemuan pertama itu, meski singkat, terasa seperti awal dari sesuatu yang besar. Sesuatu yang akan mengguncang hidupnya. Indah tidak tahu bahwa tatapan tajam Sheikh Khalid sore tadi menyimpan rahasia. Di balik kekayaan dan kemewahan, pria itu sebenarnya menyimpan kesepian dan luka lama yang belum pernah ia ungkapkan kepada siapapun. Dan entah mengapa, dari sekian banyak orang, justru Indah yang menarik perhatiannya. Hari-hari berlalu, Indah mulai terbiasa dengan pekerjaannya di rumah megah milik Sheikh Khalid. Ia membantu di dapur, membersihkan ruang-ruang besar, bahkan sesekali menyiapkan minuman untuk tamu penting. Meski begitu, ia selalu menjaga diri dengan sikap rendah hati dan penuh sopan santun. Kedekatannya dengan Sheikh Khalid perlahan semakin terlihat. Beberapa kali, Sheikh memanggil Indah untuk mengantar dokumen, menyiapkan teh di ruang kerja, atau sekadar menanyakan kabar keluarganya di kampung. Indah merasa aneh, karena biasanya seorang majikan kaya raya tak pernah peduli dengan hal-hal kecil seperti itu. Suatu sore, saat matahari gurun mulai meredup, Sheikh Khalid memanggil Indah ke ruang kerjanya. Ruangan itu dipenuhi rak buku, meja besar dari kayu mahal, dan aroma khas parfum Arab yang lembut. Indah masuk dengan kepala tertunduk. "Tuan, apakah ada yang bisa saya bantu?" tanyanya hati-hati. Sheikh Khalid menatapnya lama, lalu menarik napas dalam-dalam. "Indah, ada sesuatu yang sudah lama ingin aku katakan padamu." Indah menunduk lebih dalam, jantungnya berdebar tak karuan. Ia takut kalau dirinya telah melakukan kesalahan. Namun kalimat selanjutnya benar-benar membuatnya terkejut. "Aku ingin menikahimu, Indah." Tubuh Indah seketika membeku. Matanya terbelalak, seakan tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Menikahiku, Tuan?" Suaranya bergetar hebat. Sheikh Khalid mengangguk dengan wajah serius. "Ya, aku tahu kau mungkin terkejut. Tapi sejak pertama kali melihatmu, aku tahu ada sesuatu yang berbeda. Kau jujur, sederhana, dan penuh ketulusan. Sesuatu yang sudah lama tidak kutemukan di sekelilingku." Air mata Indah perlahan menetes. Ia menutup mulut dengan tangannya, berusaha menahan tangis yang campur aduk antara bahagia dan takut. "Tuan, saya hanya seorang gadis sederhana dari desa kecil. Saya datang ke sini untuk bekerja, bukan untuk menjadi istri seorang pria kaya seperti Tuan." "Bagaimana mungkin?" Sheikh Khalid menatapnya penuh keyakinan. "Indah, harta dan kedudukan bukan segalanya. Aku tidak mencari kecantikan semata. Aku mencari pendamping yang bisa menuntunku kembali kepada Allah. Dan aku melihat itu dalam dirimu." Suasana hening sejenak. Hanya suara detak jam di ruangan itu yang terdengar.
Indah merasa seolah seluruh hidupnya berputar. Dari seorang TKW biasa, kini ada seorang bos tambang Arab yang ingin menjadikannya istri. Namun di balik kebahagiaan itu, hatinya juga diliputi kegelisahan. Ia tahu keputusan ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang keluarga yang menaruh harapan besar kepadanya. Malam itu, Indah menangis dalam doa. Ia sujud di atas sajadah, berbisik lirih. Ya Allah, apakah ini jalan yang kau siapkan untukku? Apakah aku harus menerima lamaran ini? Berikan aku petunjuk MU. Dan di balik semua itu, kabar tentang lamaran Sheikh Khalid mulai menyebar ke telinga orang-orang istana. Beberapa pelayan berbisik, beberapa istri terdahulu Sheikh menatap sinis. Indah tanpa sadar telah melangkah ke dalam pusaran takdir besar yang akan mengguncang kehidupannya. Kabar tentang lamaran Sheikh Khalid kepada Indah menyebar dengan cepat di dalam istana megah itu. Para pelayan berbisik-bisik di dapur, para penjaga saling bertukar pandang. Bahkan sebagian wanita yang pernah dekat dengan Sheikh menatap Indah dengan sinis. Semua seakan tak percaya, seorang gadis sederhana asal Bengkulu kini dipilih menjadi pendamping hidup seorang pengusaha tambang kaya raya. Indah sendiri masih sulit menerima kenyataan. Ia berkali-kali memandang wajahnya di cermin kamar kecilnya. Apa aku pantas? Aku hanya gadis biasa, TKW yang datang ke sini untuk mencari nafkah. Mengapa aku yang dipilih? Bisiknya lirih. Hari-hari berikutnya dipenuhi kesibukan. Persiapan pernikahan digelar dengan begitu megah. Aula utama istana dihiasi dengan bunga segar dari berbagai negara, lampu kristal yang berkilauan dipasang di setiap sudut, dan permadani merah terbentang panjang hingga ke pelataran. Pelayan wanita berdatangan membawa berbagai gaun pengantin mewah untuk ditawarkan kepada Indah. Namun Indah tetap merasa asing dengan semua kemewahan itu. Ia rindu kesederhanaan rumahnya di Bengkulu, di mana ibunya hanya menjahit baju pengantin dari kain seadanya. Di tengah persiapan itu, Sheikh Khalid sempat menemui Indah. Wajahnya tenang namun penuh ketegasan. Indah, aku tahu ini terlalu cepat bagimu. Tapi percayalah, aku tidak ingin sekadar menikahimu. Aku ingin membangun rumah tangga yang berbeda dari masa laluku. Aku ingin kau menuntunku ke jalan Allah. Indah menunduk. Air matanya menetes pelan. Tuan, saya takut. Saya bukan siapa-siapa. Saya tidak tahu apakah saya mampu. Sheikh Khalid mendekat, menatap matanya dalam-dalam. Kau mampu, Indah, karena hatimu bersih. Dan itu yang paling kuinginkan. Ucapan itu menusuk hati Indah. Perlahan, keyakinan mulai tumbuh di dalam dirinya, meski rasa cemas tak pernah benar-benar hilang. Malam sebelum akad nikah, Indah berdoa panjang di kamarnya. Ia membuka mushaf kecil peninggalan ayahnya, membacanya dengan suara bergetar. Ya Allah, jika ini jalan yang engkau pilihkan untukku, maka kuatkanlah aku. Jangan biarkan aku goyah. Jadikan aku istri yang mampu mendampingi suamiku menuju cahaya MU. Di luar sana, suasana semakin meriah. Undangan dari berbagai negeri mulai berdatangan. Pengusaha, bangsawan, bahkan pejabat tinggi Arab hadir untuk menyaksikan pernikahan megah itu. Namun di balik kemewahan dan gemerlap cahaya lampu istana, ada hati yang bergetar penuh doa. Indah menyadari bahwa pernikahan ini bukan sekadar menyatukan dua orang, melainkan awal dari perjalanan panjang yang akan menguji keteguhan imannya. Hari yang ditakdirkan itu akhirnya tiba. Pagi di istana terasa berbeda. Suara lantunan doa dan ayat suci mengisi setiap ruangan. Indah duduk di ruang rias, mengenakan gaun pengantin putih yang begitu indah. Gaun itu berkilau di bawah cahaya lampu kristal, membuat dirinya tampak seperti bidadari yang turun dari langit. Namun, di balik keindahan itu, hatinya bergetar hebat. Tangan Indah berkeringat, dadanya terasa sesak. Ia menatap bayangan dirinya di cermin, hampir tak percaya bahwa gadis sederhana dari Bengkulu kini duduk sebagai calon istri seorang pengusaha tambang kaya raya. Ya Allah, apakah aku siap dengan semua ini? Bisiknya pelan. Tak lama kemudian, suara pelayan mengetuk pintu. Indah, waktunya tiba. Semua tamu sudah menunggu di aula utama. Indah bangkit dengan langkah pelan. Ia berjalan menyusuri lorong panjang, sementara hatinya terus mengucap doa. Setiap langkahnya terasa seperti mimpi. Di ujung lorong, ia melihat aula utama yang penuh cahaya. Ribuan mata menatapnya, sebagian kagum, sebagian lainnya iri dan tidak percaya.
Di hadapan penghulu dan para saksi, Sheikh Khalid duduk dengan wajah tenang namun penuh wibawa. Suara akad nikah menggema, dan dalam satu lafaz tegas, Sheikh Khalid mengucapkan ijab kabul. Aku terima nikahnya Indah binti Rahman dengan mas kawin berupa rumah, perhiasan, dan emas senilai 500 juta rupiah, dibayar tunai. Suasana hening sejenak, lalu gema doa memenuhi ruangan. Air mata Indah menetes. Kini statusnya telah berubah. Ia bukan lagi seorang pekerja, tetapi istri sah dari seorang pria yang begitu berkuasa. Pesta pernikahan berlangsung meriah. Musik tradisional Arab bergema, hidangan mewah tersaji di meja panjang, dan tamu undangan bersuka cita. Namun Indah justru merasa semakin gelisah. Baginya, pesta ini bukanlah puncak kebahagiaan. Malam pertama, yang selalu menjadi misteri, kini semakin dekat. Ketika pesta usai, Indah dibawa menuju kamar pengantin. Ruangan itu begitu besar, dihiasi lampu-lampu indah dan tirai putih yang menjuntai. Aroma bunga mawar memenuhi udara. Indah duduk di tepi ranjang. Wajahnya pucat, jantungnya berdegup kencang. Pintu kamar terbuka, langkah Sheikh Khalid terdengar masuk dengan perlahan. Wajahnya tampak serius, tatapannya sulit ditebak. Ia mendekat, duduk di samping Indah yang menunduk tak berani menatap. Suasana begitu hening hingga terdengar detak jam dinding. Indah menggenggam tangannya sendiri, berusaha menenangkan diri. Dalam hatinya ia berdoa, "Ya Allah, lindungilah aku malam ini. Jangan biarkan ada keburukan menimpaku. Jika ini ujian, berikan aku kekuatan." Dan saat Sheikh Khalid membuka suara, kalimat pertamanya membuat Indah menahan napas. "Malam ini, aku ingin kau melakukan sesuatu untukku." Suasana kamar pengantin malam itu masih dipenuhi keheningan. Indah menunduk, menahan napas. Kata-kata Sheikh Khalid barusan membuat hatinya bergetar hebat. "Malam ini, aku ingin kau melakukan sesuatu untukku." Indah menatapnya sekilas, matanya penuh tanda tanya dan ketakutan. Dalam benaknya, terlintas berbagai kemungkinan. Apakah Sheikh Khalid akan memperlakukannya seperti istri-istri lain yang pernah ia dengar? Ataukah ada permintaan lain yang lebih aneh? Sheikh Khalid lalu tersenyum tipis. Senyum yang sulit ditebak maknanya. Ia mengangkat tangannya, seolah meminta Indah untuk tenang. "Jangan takut. Aku tidak akan menyakitimu. Aku hanya ingin kau menemaniku, dengan cara yang berbeda." Indah semakin bingung. "Maksud Tuan, berbeda bagaimana?" Tanyanya dengan suara lirih. Sheikh Khalid menatapnya dalam, lalu berkata, "Indah, aku sudah terlalu lama hidup dalam gemerlap dunia. Banyak wanita datang dan pergi dalam hidupku, tapi semua hanya meninggalkan kehampaan. Malam ini, aku tidak ingin mengulang itu lagi. Aku ingin kau menemaniku, membaca Al-Quran." Mendengar kalimat itu, Indah terdiam. Air matanya tiba-tiba mengalir tanpa bisa ditahan. Hatinya luluh, rasa takut yang sejak tadi menghantuinya perlahan sirna. Ia menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. "Benarkah, Tuan? Malam pertama, Tuan hanya ingin kita membaca Al-Quran?" Sheikh Khalid mengangguk pelan. "Ya, Indah. Aku ingin memulai pernikahan ini dengan cahaya Allah, bukan dengan nafsu semata." Indah menutup wajahnya dengan kedua tangan, terisak haru. Tak pernah ia bayangkan, seorang bos tambang kaya yang dikenal keras dan ditakuti, justru meminta hal sesuci ini di malam pertama. Namun, di balik senyuman lembut Sheikh Khalid, tersimpan rahasia besar. Para pelayan yang membisikkan cerita di dapur ternyata tidak sepenuhnya salah. Sheikh Khalid memang menyimpan luka lama. Ia pernah kehilangan istri pertamanya karena keserakahan dan kelalaian. Malam itu, ia tidak hanya ingin bersama Indah, tapi juga ingin memulai babak baru dalam hidupnya. Indah, yang sejak awal merasa tidak pantas, kini mulai mengerti. Mungkin inilah alasan Allah mempertemukan mereka. Bukan sekadar untuk menjadi istri, tapi untuk menjadi cahaya yang menuntun seorang pria kembali ke jalan yang benar. Di luar kamar, beberapa pelayan masih berbisik penuh penasaran. Mereka mengira malam pertama Indah akan penuh cerita duniawi. Namun tak ada yang tahu, di balik pintu kamar itu, justru sedang lahir sebuah rahasia dan tekad baru. Indah menatap mushaf kecil yang dibawa pelayan sebelumnya. Tangannya bergetar saat membuka halaman pertama. Dengan suara lirih, ia mulai membaca.
sementara Sheikh Khalid duduk di sampingnya, menyimak dengan mata yang berkaca-kaca. Malam pertama itu bukanlah malam biasa. Bukan malam penuh nafsu, melainkan malam yang menjadi awal sebuah perjalanan panjang menuju cahaya iman. Malam itu, cahaya lampu minyak berpendar lembut di kamar pengantin. Suara lantunan ayat suci dari bibir Indah masih menggema, menciptakan suasana yang menenangkan hati. Sheikh Khalid duduk di sampingnya, matanya tak lepas dari wajah istrinya yang sedang khusyuk membaca. Saat Indah menutup mushaf dengan tangan gemetar, ia menoleh pelan ke arah suaminya. Ada keheningan sesaat, seakan waktu ikut berhenti. Sheikh Khalid menarik napas panjang, lalu berucap lirih. Terima kasih, Indah, kau sudah memberiku ketenangan yang tak pernah aku rasakan selama ini. Indah menunduk, matanya basah oleh air mata. Saya yang seharusnya berterima kasih, Tuan. Malam ini, saya benar-benar merasa dihargai sebagai seorang wanita. Sheikh Khalid tersenyum samar. Ia lalu berdiri, berjalan pelan menuju jendela besar yang menghadap ke hamparan padang pasir. Angin malam masuk melalui celah tirai, membawa aroma khas gurun yang dingin dan menusuk. Ia menatap jauh ke horizon, sebelum akhirnya berkata, Indah, aku ingin kau tahu satu hal. Aku bukan lelaki sempurna. Aku punya masa lalu yang kelam, penuh dosa dan kesalahan. Tapi aku ingin malam ini menjadi awal baru. Awal di mana aku belajar menjadi suami yang sesungguhnya. Indah menatap punggungnya yang tegap, lalu berdiri mendekat. Dengan berani, ia berkata pelan namun tegas. Kalau begitu, izinkan saya mendampingi Tuan. Saya mungkin hanya seorang perempuan sederhana, tapi jika Allah mengizinkan, saya ingin menjadi cahaya dalam perjalanan hidup Tuan. Sheikh Khalid menoleh cepat, menatap Indah dengan mata yang berkilat. Hatinya bergetar, sesuatu yang lama ia kubur kini mulai hidup kembali. Ia mengangkat tangan, menyentuh wajah Indah dengan lembut. Malam pertama kita, Indah, aku ingin kita bukan hanya menyatukan tubuh, tapi juga hati. Indah terdiam. Jantungnya berdegup kencang, pipinya memerah. Ia tahu inilah momen yang selama ini ditakutinya. Namun dengan cara yang berbeda. Tidak ada paksaan, tidak ada ketakutan, hanya ketulusan dan kehangatan. Perlahan, Sheikh Khalid menggenggam tangan Indah, membawanya ke sisi ranjang. Tatapannya penuh kasih, senyumnya menenangkan. Indah pun duduk, menunduk malu, sementara Sheikh Khalid duduk di sampingnya. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Indah merasakan arti sebuah malam pertama yang bukan sekadar pertemuan jasad, melainkan pertemuan jiwa. Namun, jauh di dalam hati Sheikh Khalid, ada rahasia yang masih ia sembunyikan. Rahasia yang suatu hari nanti akan mengguncang hati Indah. Fajar mulai menyingsing di ufuk timur. Cahaya keemasan perlahan menembus jendela besar kamar pengantin. Indah terbangun lebih dulu, menatap wajah Sheikh Khalid yang masih terlelap di sampingnya. Ada damai yang ia rasakan, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun ketenangan itu seketika sirna ketika pelayan istana mengetuk pintu dengan tergesa. Maafkan hamba, Tuan, ada seseorang yang menunggu di ruang tamu istana. Ia membawa pesan penting. Sheikh Khalid segera bangun, wajahnya berubah tegang. Ia mengenakan jubah dengan cepat, lalu berbisik pada Indah. Jangan takut, tetaplah di kamar. Aku harus menghadapi ini sendiri. Indah hanya bisa mengangguk, meski hatinya dihantui pertanyaan. Siapakah orang itu? Mengapa kedatangannya membuat wajah suaminya mendadak dingin? Di ruang tamu, seorang pria paruh baya berjubah hitam sudah menunggu. Tatapannya tajam. Suaranya berat saat berkata, Khalid, sampai kapan kau bersembunyi? Kau tahu dosa masa lalu tidak akan hilang hanya dengan pernikahan ini. Sheikh Khalid menghela napas panjang, lalu duduk berhadapan dengannya. Aku tidak ingin membicarakan itu lagi, Hamzah. Aku sudah menikah. Aku ingin hidup baru. Hamzah tertawa sinis. Hidup baru? Kau lupa? Masih ada rahasia besar yang kalau terbongkar, bukan hanya nama baikmu yang hancur, tapi juga hati istrimu yang suci itu. Sheikh Khalid mengepalkan tangan. Jangan bawa-bawa Indah ke dalam urusan ini. Dia tidak tahu apa-apa. Hamzah mencondongkan tubuh, menatap lurus ke matanya. Justru karena dia tidak tahu, aku datang untuk mengingatkanmu. Kau tidak bisa selamanya menyembunyikan kebenaran. Di kamar,
Indah yang penasaran tak tahan lagi. Ia membuka pintu sedikit, berusaha mendengar percakapan dari kejauhan. Setiap kata yang sampai ke telinganya membuat dadanya berdebar. Apa sebenarnya yang disembunyikan suamiku? Batinnya berguncang. Sheikh Khalid akhirnya berdiri, menutup pembicaraan dengan suara bergetar. Cukup, Hamzah. Aku janji, aku akan menyelesaikan semua ini. Tapi jangan pernah datang lagi tanpa izin. Hamzah hanya tersenyum samar, lalu pergi meninggalkan istana. Namun kata-katanya meninggalkan luka yang dalam di hati Sheikh Khalid. Ketika Sheikh kembali ke kamar, Indah berpura-pura tertidur. Namun hatinya penuh rasa penasaran. Malam pertama yang indah berubah menjadi awal dari misteri yang membingungkan. Hari-hari setelah pertemuan misterius itu terasa berbeda bagi Indah. Suaminya memang masih bersikap lembut. Namun ada sesuatu yang berubah. Tatapan mata Sheikh Khalid sering kosong. Dan ia lebih banyak termenung di beranda istana, menatap gurun tanpa kata. Indah merasakan ada jarak yang perlahan terbentang di antara mereka. Malam-malam yang dulu hangat kini dipenuhi keheningan. Rasa penasaran dan cemas terus mengusik hatinya. Suatu malam, ketika Sheikh Khalid sedang menghadiri pertemuan dengan para pengawal, Indah berjalan melewati lorong panjang menuju ruang tamu. Langkahnya terhenti ketika ia mendengar dua pelayan berbisik dengan nada panik. Apakah Nyonya tahu tentang rahasia Tuan Khalid? Bisik salah satunya. Jangan bicara keras-keras. Kalau sampai ketahuan, kita bisa dihukum. Jawab pelayan lain, menoleh ke kanan dan kiri dengan gugup. Indah berdebar, ia mendekat perlahan, bersembunyi di balik pilar besar. Suaranya semakin jelas terdengar. Aku dengar, dulu Tuan Khalid pernah kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Sampai hari ini, ia masih menutupinya. Kalau Nyonya Indah sampai tahu, entah apa yang akan terjadi. Pelayan itu buru-buru pergi ketika mendengar langkah pengawal mendekat. Indah terpaku, tubuhnya gemetar. Kata-kata itu bergema di telinganya, membuat jantungnya semakin tidak tenang. Malam itu, ketika Sheikh Khalid kembali ke kamar, Indah memberanikan diri untuk bertanya. Tuan, bolehkah saya tahu, siapa pria yang datang beberapa hari lalu? Dan, apakah benar ada sesuatu yang Tuan sembunyikan dari saya? Sheikh Khalid terdiam lama. Tatapannya dalam, penuh dilema. Ia akhirnya duduk di tepi ranjang, menggenggam tangan Indah. Ada hal-hal yang belum siap aku ceritakan. Bukan karena aku tidak percaya padamu, tapi karena aku takut melukai hatimu. Air mata Indah menetes. Apapun itu, saya ingin tahu. Bukankah seharusnya kita saling jujur? Sheikh Khalid menunduk, wajahnya penuh beban. Percayalah, akan tiba waktunya kau tahu segalanya. Tapi bukan sekarang. Jawaban itu justru semakin membuat hati Indah gelisah. Ia merasa semakin yakin bahwa rahasia itu bukan sesuatu yang kecil. Malam pun berlalu dalam diam. Namun jauh di lubuk hati Indah, ia bertekad untuk mencari tahu sendiri. Sebab ia percaya, hanya dengan kebenaran, rumah tangga ini bisa berdiri kokoh. Hari itu, matahari gurun terasa terik menyengat. Indah berdiri di balkon kamarnya, menatap jauh ke arah kota yang tampak samar di kejauhan. Hatinya penuh tanda tanya. Rasa penasaran atas rahasia suaminya semakin tak terbendung. Di sore hari, ketika Sheikh Khalid pergi mengurus tambang bersama para pengawalnya, Indah memberanikan diri menyusuri bagian istana yang jarang dikunjungi. Lorong-lorong panjang itu sunyi, hanya dihiasi debu dan potret lama yang tergantung di dinding. Langkahnya terhenti di depan sebuah pintu kayu tua yang tampak terkunci rapat. Rasa ingin tahunya mendorongnya untuk mencoba membuka, dan ternyata pintu itu tidak benar-benar terkunci. Dengan hati-hati, ia masuk ke dalamnya. Ruangan itu gelap, hanya cahaya tipis yang masuk dari jendela kecil. Indah melihat rak kayu penuh dengan buku catatan, peta tambang, dan sebuah kotak besar yang tertutup kain hitam. Dengan tangan gemetar, ia membuka kotak itu. Di dalamnya terdapat tumpukan dokumen tua dan beberapa lembar surat. Salah satunya tertulis dalam bahasa Arab dengan tinta yang sudah pudar. Indah berusaha membacanya perlahan. Untuk Khalid, maafkan aku karena tidak bisa menyelamatkan mereka. Keluargamu hancur karena keputusan kita. Jangan pernah mengungkapkan hal ini pada siapapun. Indah terhenyak. Tangannya bergetar hebat. Surat itu seperti membawa potongan masa lalu yang kelam. Ia terus menggali isi kotak,
hingga menemukan sebuah potret lama. Di dalam foto itu, tampak Sheikh Khalid masih muda, berdiri bersama seorang wanita bercadar hitam dan seorang anak kecil. Wajah wanita itu samar, namun sorot matanya penuh kesedihan. "Siapa mereka? Apa hubungannya dengan suamiku?" bisik Indah pada dirinya sendiri. Air matanya jatuh tanpa terasa. Hatinya dipenuhi rasa takut bercampur kasihan. Ia ingin bertanya langsung pada suaminya, namun juga takut kebenaran itu akan menghancurkan semuanya. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari luar. Indah panik. Ia segera menutup kotak itu dan menyembunyikan surat di balik bajunya. Pintu terbuka, dan pelayan masuk sambil menunduk. "Nyonya, Tuan Khalid sudah kembali. Ia menanyakan keberadaan Anda." Indah mengangguk cepat, lalu keluar dengan wajah berusaha tenang. Namun di dalam dadanya, rahasia itu semakin membakar. Ia tahu, malam ini ia harus berani mengambil keputusan. Malam itu, Indah tidak bisa tidur. Bayangan surat dan potret lama terus menghantui pikirannya. Ia tahu bahwa sesuatu dari masa lalu suaminya akan segera mengubah hidupnya. Namun rasa penasaran dan ketegangan membuatnya tak kuasa berdiam diri. Ketika Sheikh Khalid masuk ke kamar, wajahnya tampak lelah namun tetap tenang. Ia duduk di tepi ranjang, menatap Indah dengan mata yang dalam dan sedikit sayu. "Indah, aku tahu kau menemukan sesuatu," ucapnya pelan. Indah menunduk, tak mampu menatap matanya. "Tuan, saya hanya penasaran. Saya menemukan kotak tua dan surat-surat itu." Sheikh Khalid menghela napas panjang, lalu menepuk bahu Indah lembut. "Baiklah, sekarang kau harus tahu semuanya. Dulu, aku kehilangan istri pertamaku dan anakku dalam sebuah kecelakaan tambang. Mereka tidak seharusnya pergi begitu cepat. Sejak saat itu, aku menyimpan semua luka itu sendiri, menutupinya dengan kekayaan dan kerja keras." Air mata Indah menetes pelan. Hatinya teriris oleh kesedihan suaminya. "Tuan, saya tidak tahu harus berkata apa. Saya hanya ingin Tuan bahagia, tapi melihat Tuan menderita, rasanya sakit di hati saya juga." Sheikh Khalid menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Indah, kau tidak tahu betapa berharganya malam ini bagiku. Kau bukan hanya istriku, tapi cahaya yang membimbingku kembali kepada Allah. Aku ingin kau tahu, bukan karena aku ingin menyingkirkan masa lalu, tapi aku ingin kau menjadi bagian dari kesembuhan hatiku." Indah meraih tangan suaminya, menggenggam erat. "Ya Tuan, saya akan selalu ada di samping Tuan. Kita bisa memulai hidup baru bersama, meski masa lalu tetap ada. Kita bisa saling menyembuhkan." Sheikh Khalid tersenyum tipis, merasakan kehangatan yang lama hilang dari hidupnya. Malam itu, mereka duduk berdua, berbagi luka dan doa, merasakan kedekatan yang sejati. Di balik semua rahasia dan luka, Indah menyadari satu hal. Tidak ada harta, tidak ada kemewahan yang bisa menandingi ketulusan dan kesetiaan. Dan Sheikh Khalid, meski kaya dan berkuasa, justru paling membutuhkan cinta dan pengertian seorang istri yang tulus. Malam itu menjadi malam yang bukan hanya tentang pernikahan, tapi tentang penyembuhan, kejujuran, dan awal dari perjalanan baru yang penuh harapan. Beberapa minggu setelah malam pertama yang penuh doa dan kehangatan, kehidupan Indah di istana mulai terasa lebih tenang. Ia mulai menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, dan hubungannya dengan Sheikh Khalid semakin dekat. Mereka saling mendukung dalam pekerjaan, doa, dan bahkan dalam hal kecil seperti minum teh bersama di sore hari. Namun Allah tidak pernah memberikan kehidupan tanpa ujian. Suatu pagi, saat Indah sedang membersihkan ruangan pribadi Sheikh Khalid, seorang pelayan mendatangi dengan wajah panik. "Nyonya, ada masalah di tambang, Tuan Khalid memanggil segera." Indah merasakan dadanya berdegup kencang. Ia tahu, apapun yang terjadi di tambang bisa berpengaruh besar pada Sheikh Khalid. Dengan cepat ia pergi menemui suaminya di ruang kerja, di mana suasana terlihat tegang. Para manajer tambang berdiri dengan wajah serius, sementara Sheikh Khalid menatap laporan di tangannya. "Kami mengalami kecelakaan di salah satu tambang, Tuan," kata seorang manajer. "Beberapa pekerja terluka, dan produksi terhenti sementara." Sheikh Khalid menutup matanya sejenak, menarik napas panjang. "Allah, beri aku kekuatan untuk menghadapi ini. Kita harus menyelamatkan mereka dan memastikan semua aman." Indah mendekat,
menaruh tangannya di bahu suaminya. "Tuan, saya yakin Tuan mampu. Kita bisa melalui ini bersama." Sheikh Khalid menoleh, menatap Indah dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Indah, kehadiranmu membuatku kuat." Hari itu, Sheikh Khalid segera menuju lokasi tambang, dengan Indah yang menunggu doa dan kabar darinya di istana. Hatinya dipenuhi kekhawatiran, namun juga keyakinan bahwa setiap ujian pasti memiliki jalan keluar. Malam harinya, setelah Sheikh Khalid kembali dengan selamat, ia duduk bersama Indah di teras istana. Wajahnya masih lelah, namun ada keteguhan di sorot matanya. "Kita menghadapi ujian nyata hari ini, Indah. Aku melihat banyak hal tentang hidup dan kesalahan yang pernah kulakukan. Tapi aku juga melihat kekuatan yang kau berikan padaku. Kau bukan hanya istriku, kau cahaya dalam gelapku." Indah tersenyum lembut, meneteskan air mata. "Tuan, kita memang diuji. Tapi Allah selalu memberikan kita kekuatan jika kita percaya dan saling mendukung." Malam itu, mereka berdua berdoa panjang di bawah cahaya bintang gurun. Indah menyadari bahwa cinta mereka kini bukan sekadar kasih sayang, tapi juga kesetiaan, pengertian, dan doa yang mengikat hati mereka lebih erat. Beberapa minggu setelah ujian ditambang, kehidupan Indah dan Sheikh Khalid perlahan mulai stabil. Hari-hari di istana terasa hangat, dipenuhi doa dan kehangatan yang sebelumnya tidak pernah mereka rasakan. Indah pun mulai lebih percaya diri, memahami seluk-beluk kehidupan istana, dan belajar menyesuaikan diri dengan status barunya. Suatu sore, ketika Indah sedang menata bunga di ruang utama, seorang kurir datang membawa paket besar berlapis kain emas. Ia menyerahkan paket itu dengan raut wajah tegang dan berkata, "Nyonya, ini untuk Tuan Khalid. Katanya ini sangat penting." Indah menatap paket itu heran. Ia merasa penasaran, dan tanpa menunggu lama, ia segera memanggil Sheikh Khalid. Sheikh Khalid datang dengan cepat, wajahnya serius. Ia membuka paket itu perlahan dan menemukan sebuah kotak kecil dari kayu berukir indah. Di dalamnya terdapat sebuah cincin lama dan surat berwarna kuning yang sudah menguning karena waktu. Dengan tangan gemetar, Sheikh Khalid membaca surat itu. Wajahnya berubah. Air matanya menetes pelan, dan Indah melihat sisi lain dari pria yang selama ini ia kagumi. "Indah, ini milik ibu dan ayahku dulu. Mereka meninggalkan ini sebelum tragedi itu terjadi," ucap Sheikh Khalid dengan suara serak. Aku tidak pernah menyangka benda ini masih ada. Ini seperti mengingatkan aku tentang masa lalu yang harus aku hadapi." Indah menggenggam tangan suaminya, menatap mata yang kini berkaca-kaca. "Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Sheikh Khalid menarik napas dalam-dalam. "Kita harus melanjutkan hidup, Indah. Tapi kali ini, aku ingin tidak ada rahasia lagi. Aku ingin kau menjadi bagian dari hidupku sepenuhnya, dari luka hingga kebahagiaan. Aku ingin kita saling jujur dan saling menguatkan." Indah tersenyum hangat, air matanya mengalir pelan. Ia menyadari bahwa kejutan ini bukan hanya tentang benda atau surat, tapi tentang kesempatan untuk menyembuhkan hati yang terluka. Malam itu, mereka duduk berdua di balkon, membiarkan angin gurun menyejukkan wajah mereka. Sheikh Khalid memegang tangan Indah erat, sementara Indah menatap langit penuh bintang. "Indah, kau membuatku percaya bahwa cinta sejati bukan tentang kemewahan atau harta, tapi tentang kesetiaan, pengertian, dan doa yang tulus," ucap Sheikh Khalid. Indah hanya bisa tersenyum, merasakan hangatnya hati suami yang kini mulai terbuka sepenuhnya. Malam itu, mereka bukan hanya suami istri, tapi sahabat, pendamping, dan cahaya satu sama lain. Pagi itu, udara gurun terasa hangat namun membawa ketegangan yang aneh. Indah menyadari ada sesuatu yang berbeda di istana. Beberapa pelayan tampak sibuk dengan bisik-bisik, sementara Sheikh Khalid berjalan mondar-mandir di ruang kerjanya dengan wajah serius. Indah mendekat, menatap mata suaminya. "Tuan, ada apa? Apakah terjadi sesuatu?" Sheikh Khalid menghela napas panjang, menatap jauh keluar jendela. "Indah, ini ujian terakhir kita. Ada laporan dari kantor pusat tambang yang bisa mengancam semua yang sudah kita bangun. Aku harus mengambil keputusan penting malam ini." Hati Indah berdebar. Ia tahu setiap keputusan Sheikh Khalid bisa berdampak besar, tidak hanya pada pekerjaan, tetapi juga pada keselamatan pekerja dan masa depan mereka. Sore harinya, Sheikh Khalid memanggil semua manajer dan staf penting.
Indah duduk di samping suaminya, merasakan ketegangan yang luar biasa. Sheikh Khalid mengambil napas dalam, lalu berbicara dengan suara tegas namun jelas. Kita menghadapi masalah serius, tapi aku percaya dengan tim kita. Kita harus bekerja sama, mengutamakan keselamatan, dan tidak tergoda oleh keuntungan semata. Semua keputusan yang kita ambil malam ini akan menentukan nasib banyak orang. Indah menatap suaminya, hati penuh rasa kagum. Ia menyadari bahwa pria ini bukan hanya kaya atau berkuasa, tapi memiliki tanggung jawab yang besar, dan ia harus siap mendampinginya sepenuh hati. Malam harinya, setelah semua laporan diselesaikan, Sheikh Khalid duduk bersama Indah di balkon. Langit gurun dipenuhi bintang, angin malam menyejukkan wajah mereka. Indah, aku tahu ini ujian terakhir sebelum kita benar-benar bisa bahagia. Semua rahasia, semua luka, semua ketakutan, malam ini aku ingin kita tinggalkan semuanya. Mulai besok, kita hidup untuk satu sama lain, dengan doa dan cinta yang tulus. Ucap Sheikh Khalid dengan mata yang berkaca-kaca. Indah tersenyum lembut, merasakan kehangatan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Tuan, saya siap. Kita bisa menghadapi apapun bersama, selama kita saling percaya dan selalu meminta petunjuk dari Allah. Malam itu, mereka berdoa bersama, merasakan kedamaian yang telah lama hilang dari hati Sheikh Khalid. Indah tahu, setelah semua ujian, mereka akan memulai babak baru dalam hidup mereka. Hidup yang penuh cinta, kesetiaan, dan keberkahan. Pagi itu, sinar matahari gurun menyinari istana dengan lembut, menebarkan kehangatan di setiap sudut. Setelah melalui ujian panjang, rahasia yang tersembunyi, dan malam-malam penuh doa, Indah dan Sheikh Khalid akhirnya merasakan kedamaian yang sesungguhnya. Indah berdiri di balkon kamar, mengenakan pakaian sederhana namun anggun. Angin gurun menyingkap rambutnya yang tertata rapi, membelai wajahnya dengan lembut. Ia menatap Sheikh Khalid yang sedang menunggunya dengan senyum hangat di teras. Indah, hari ini kita memulai babak baru, ucap Sheikh Khalid. Tidak ada rahasia lagi, tidak ada ketakutan. Hanya kita berdua, dan doa yang akan menuntun langkah kita. Indah tersenyum. Air matanya mengalir pelan, bukan karena sedih, tapi karena haru dan kebahagiaan. Tuan, saya siap. Kita akan membangun hidup ini bersama, dengan Allah sebagai penuntun kita. Mereka berjalan bersama menuruni tangga istana, melewati taman yang dipenuhi bunga-bunga mekar, aroma harum mawar dan melati mengisi udara. Pelayan dan staf menyapa mereka dengan senyum. Namun aura kebahagiaan yang terpancar dari Indah dan Sheikh Khalid membuat semua orang merasa damai. Sejak hari itu, setiap pagi mereka mulai dengan doa bersama, menyebarkan kasih dan kebaikan di sekeliling. Sheikh Khalid, yang dulu dikenal keras dan tertutup, kini lebih lembut, penuh pengertian, dan selalu bersyukur atas kehadiran Indah. Indah pun belajar banyak tentang kesabaran, keberanian, dan kekuatan hati. Dari seorang gadis sederhana asal Bengkulu, ia kini menjadi istri yang bijaksana, pendamping setia, dan cahaya yang menuntun suaminya kembali ke jalan yang benar. Di balik kemewahan istana, mereka menemukan harta yang paling berharga, cinta yang tulus, kejujuran, dan doa yang menjadi fondasi kehidupan baru mereka. Malam-malam mereka kini dipenuhi doa, tawa, dan ketenangan, menggantikan rasa takut dan kesedihan yang pernah ada. Dan di setiap langkah hidup mereka selanjutnya, Indah dan Sheikh Khalid selalu mengingat satu hal, bahwa ujian, rahasia, dan luka yang lalu hanyalah persiapan untuk mencapai kebahagiaan sejati yang dibimbing Allah. Cerita selesai. Cerita Indah. TKW asal Bengkulu yang menikah dengan bos tambang Arab ini mengajarkan kita banyak pelajaran berharga. Bahwa dalam hidup, setiap ujian dan rahasia yang tersimpan bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menguatkan. Kesabaran, keberanian, dan kejujuran adalah kunci untuk melewati masa-masa sulit. Cinta sejati bukan hanya tentang harta atau kemewahan, tetapi tentang pengertian, kesetiaan, dan doa yang tulus. Dari perjalanan Indah dan Sheikh Khalid, kita belajar bahwa keikhlasan dan ketulusan hati mampu menyembuhkan luka lama, memperkuat hubungan, dan membawa kebahagiaan yang hakiki. Tidak ada yang lebih berharga selain cinta dan doa yang murni, yang menuntun kita ke kehidupan yang lebih baik dan penuh berkah. Jika suka, jangan lupa like dan subscribe untuk cerita menarik lainnya.